Ketua Umum PBNU yakni Gus Yahya Khalil Stakuf kembali angkat bicara terkait polemik nasab habaib yang ada di negeri ini. Kalau di pidato sebelumnya beliau itu terkesan melindungi atau terkesan berada di pihak Ba'alawi. Namun kali ini posisinya itu kelihatan lebih netral. Satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja, sudah. Nah, untuk husnudzon ini mungkin kita belum bisa sepakat ya, karena soal husnudzon ini kan butuh pembuktian juga. Kalau kita cukup percaya saja, cukup berprasangka baik saja, padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu, ya kita agak kesulitan. Makanya di sini soal nasab Ba'alawi atau soal nasab habaib dari Yaman itu butuh pembuktian, yakni membahas atau memberikan bantahan terhadap kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jika misal melakukan debat ilmiah atau melakukan bantahan terhadap kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani kemudian tidak mampu, ya harusnya berani melakukan tes DNA. Sehingga jika kita itu berhusnudzon, itu ada dasarnya. Yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa. Untuk hal ini kita sepakat bahwa memang kenyataannya atau faktanya itu para ulama, para kiai yang ada di Nusantara ini kebanyakan adalah para dzurriyyah Wali Songo, dan mereka itu lahir dari jalur dzurriyyah Wali Songo, bukan dari dzurriyyah Ba'alawi. Memang ada segelintir dari golongan Ba'alawi yang melahirkan ulama atau kiai di Nusantara ini. Namun yaitu tadi, sayangnya mereka masih mempertahankan klan, masih menggunakan marga dari negara asal mereka. Sehingga untuk membumi atau menjadi orang pribumi Nusantara itu mungkin agak kesulitan diterima oleh orang-orang di Nusantara. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Dan ini kita juga sepakat, karena sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu sebelum ramainya polemik atau pembahasan tentang nasab Ba'alawi, itu ada oknum Habib yang menyatakan bahwa dzurriyyah atau keturunan Wali Songo itu sudah terputus nasabnya karena lahir dari jalur perempuan, atau nasab garis keturunannya itu dari jalur perempuan, bukan dari jalur laki-laki. Dan penjelasan dari Gus Yahya Khalil Stakuf ini nampaknya sudah menjawab apa yang menjadi statement oknum Habib tersebut. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya, walaupun nggak pakai nama Fam.
Ya memang seperti itu, karena nama farm atau nama marga itu biasanya di suatu daerah itu menjadi polemik atau menjadi masalah. Kecuali kalau marga itu adalah marga dari negara kita sendiri, misalkan dari suku Batak, suku Sunda, dan lain sebagainya. Itu mungkin ada marga atau klan, tapi itu adalah orang-orang pribumi Nusantara. Beda misalkan orang berasal dari negara lain, kemudian masih mempertahankan membawa klan atau marga itu ke negara barunya. Belum lagi ditambah dengan model atau sistem perkawinan yang tidak mau bercampur dengan orang-orang di Nusantara, orang-orang yang ditempati selama ini. Itu pasti akan menjadi persoalan di negeri ini. Dan terkait pengakuan para habaib dari Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi, itu adalah persoalan yang sangat penting dan sensitif. Makanya hal itu harus dibuka, harus dituntaskan, yakni melalui kajian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Makanya jika para habaib atau siapapun yang membela habaib kemudian mempunyai data atau mempunyai argumen untuk bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya dipersilahkan melakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan syaratnya juga harus disaksikan oleh banyak orang di tempat terbuka dan bisa diakses atau diketahui oleh siapa saja, bukan debat ilmiah di tempat tertutup dengan orang-orang tertentu. Jadi ini untuk memberikan pelajaran atau memberikan gambaran atau memberikan penjelasan bagi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada yang ditutupi, agar semua itu terbuka dan terang benderang. Namun jika sekiranya para habaib yang ada di Indonesia itu tidak punya data atau tidak punya argumen untuk bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, maka hendaknya lakukanlah tes DNA. Sebab dengan tes DNA itu semua akan terlihat, semua akan terlacak dari jalur siapa sebenarnya mereka ini berasal. Dan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa orang dari Dzurriyyah Wali Songo, sudah melakukan tes DNA dan hasilnya terbukti bahwa mereka para Dzurriyyah Wali Songo itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara dari klan Ba'alawi atau klan para habaib dari Yaman ini belum terbukti secara tes DNA kalau mereka itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Bahkan ada beberapa info yang menyatakan bahwa beberapa oknum dari habaib ini melakukan tes DNA, tapi hasilnya itu malah justru nyambungnya itu ke ras Yahudi, bukan ke Kanjeng Nabi. Jadi ini adalah fakta. Jadi apapun keadaannya, apapun yang ada itu harus diterima dengan lapang dada. Soal nanti misalkan para habaib ini sudah tidak diakui sebagai cucu Nabi, jika para habaib ini sopan, santun, takzim, baik hati, dan mau berbaur dengan orang-orang Nusantara, otomatis orang Nusantara juga akan menghormati mereka, akan memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan saudara-saudaranya yang ada di Nusantara ini. Namun jika kelompok dari mereka, oknum dari mereka berlaku arogan, sombong, bahkan menganggap orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi Nusantara itu sebagai budak, sebagai kasta terendah yang ada di bawah mereka, otomatis gejolak seperti ini akan muncul setiap saat. Makanya sebaiknya tetap harus dituntaskan dan harus dilanjutkan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini agar mencapai titik terang, agar mencapai sebuah hasil nyata yang nantinya itu tidak akan menjadi fitnah bagi anak cucu kita.